Di sini akan saya perkenalkan sebuah aplikasi sederhana di HP yang digunakan untuk memberi tanda silang pada soal pilihan ganda. Itu digunakan untuk mengerjakan soal pilihan ganda, yaitu dengan memberi tanda silang. Di samping tanda silang, di sini juga bisa untuk menuliskan pada esai atau isian. Nah, jadi untuk menuliskan jawabannya. File yang digunakan bisa dokumen, PDF ataupun gambar atau JPG. Jadi tergantung pada soalnya. Jadi sangat fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah video untuk materi cara membuat tanda silang ataupun centang pada soal pilihan ganda mempergunakan HP. Nah, di sini aplikasi yang digunakan adalah WPS Fill and Sign. Ini termasuk keluarga dari WPS Office. Nah, ini WPS File and Sign. Ini WPS File and Sign ini juga bisa di-download di Play Store, itu gratis. Nah, jadi kita masuk aja ke Play Store ini. Nah, di sini langsung aja tulis WPS File and Sign seperti ini. WPS File and Sign. Nah, ini WPS File and Sign. Nah, otomatis di situ langsung muncul ini. Karena memang satu-satunya nama langsung muncul ini. Nah, ini langsung aja klik install. Cuma karena saya sudah menginstal, berarti kliknya buka. Berarti kalau di sini tulisannya install, klik saja install, otomatis di sini akan langsung muncul biasanya pada lembar terakhir kalau downloadan baru. Nah, langsung muncul seperti ini, kita klik saja. Nah, kita klik. Nah, ini pembuka daripada WPS File and Sign. Nah, ini adalah file-file yang sudah ada, ya, misalnya file dari PR dari sekolah, apa PR dari lamaran kerja, apa ini tampilannya di sini. Kalau berada di tempat lain, kita pilih tanda pensil ini. Kita pilih tanda pensil. Kita pilih dari folder file ini. My folder apa my dokumen apa itu bisa dipilih dari sini. Nah, berhubung ini saya baru saja membuat, berarti masih berada di formulir terbaru. Nah, kita buka aja dengan menyentuhnya. Ini kita sentuh saja. Nah, inilah contoh pilihan gandanya. Otomatis jelas kita membaca dulu soalnya, kemudian baru tentukan yang benar, baru kita centang. Nah, di sini topiknya adalah bagaimana cara memberi tanda silang pada soal pilihan ganda. Nah, di sini setelah kita tahu mana jawaban yang benar, nah, katakanlah misalnya di sini A misalnya, nah, kita sentuh saja A. Untuk lebih jelas akan saya perbesar ini. Nah, kita sentuh saja A setelah kita tahu bahwa A yang benar. Nah, di sini inilah tanda silang. Nah, otomatis kita bisa tahu berarti yang ini untuk memberi tanda centang, ini untuk memberi tanda kotak, ini untuk memberi tanda lingkaran, dan ini untuk menghapus. Sedangkan pilihan ganda yang akan kita gunakan adalah tanda silang ini. Nah, kita klik saja tanda silangnya. Kita klik tanda silang ini. Nah, ini dia muncul tanda silang, tinggal kita paskan. Kita paskan dengan menyentuhnya, kita tarik. Nah, kalau sudah pas, nah, seandainya dirasa ini terlalu besar, bisa dikecilkan dengan ini. Nah, kalau kurang besar, dibesarkan. Jadi dua tombol ini dipergunakan untuk memperbesar ini, baik teks maupun lambang yang ini. Baik tulisan maupun lambang, ataupun memperkecil yang A yang kecil ini. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, di sini kalau kita mengklik sembarang tempat otomatis muncul, tapi jangan khawatir. Kalau memang belum tepat bisa ditepatkan dengan menyentuh terus ditarik seperti ini, ya. Kalau memang tidak terpakai bisa dihapus dengan tanda bak sampah ini. Kita hapus. Nah, ini. Nah, setelah itu
Misalnya kita untuk beralih bisa dengan menggesernya dengan jari, kita mempersempit dengan mencubitnya, sama seperti pengoperasian lain. Nah, misalnya aja nomor 2 adalah D misalnya. Kita sentuh aja D, maka disitu akan muncul. Baru kemudian kita klik tanda silang ini, kita sentuh tanda silangnya. Nah, biasa kalau kurang besar ataupun kurang kecil bisa kita sesuaikan. Nah, ini kurang kecil kita sesuaikan. Nah, ini. Begitu juga seterusnya sampai selesai. Akan saya contohkan satu lagi di sini misalnya. Nah, kita sentuh tanda silang, kemudian kita tepatkan posisinya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya cara mengisi tanda silang. Nah, sekarang seandainya ada isai atau isian. Nah, ini misalnya ada isian. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam adalah. Nah, di sini untuk mengisi isian ya sama, kita sentuh. Nah, seperti ini. Tapi jelas kita adalah membuatnya adalah huruf. Nah, misalnya ini kita untuk memperbesar ataupun memperkecil. Nah, untuk huruf kita langsung saja menuliskan dengan keyboard, dengan keypad ya. Nah, seperti ini misalnya ini. Nah, kurang besar maupun kurang kecil bisa disesuaikan dengan ini. Nah, kita paskan posisinya. Begitu seterusnya sampai selesai pengoperasiannya. Untuk yang kedua berarti kita sentuh lagi untuk yang kedua dan seterusnya. Menyentuhnya tidak langsung pas juga tidak apa-apa, soalnya nanti bisa digeser. Ini untuk jawaban kedua misalnya. Ini saya tepatkan di sini. Nah, inilah alternatif jika kita mau mengisi formulir ataupun pilihan ganda, baik berupa pilihan ganda ataupun beserta isai yang langsung dengan mempergunakan HP. Berarti kita tidak perlu mencetak terus mengisi dengan pensil kemudian di scan, itu tidak perlu. Nah, kecuali kalau memang diharuskan seperti itu. Nah, di sini seandainya file sudah selesai atau sudah jadi, aplikasi ini sifatnya autosave. Nah, berarti menyimpan secara otomatis. Jika kita sudah selesai dan kita bermaksud menyimpan, nah, ini sudah tersimpan secara otomatis. Nah, berarti perubahan apapun dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, kita tinggal menutupnya saja di sini. Nah, ini sudah tertutup. Kalau mau menutup semuanya berarti kita tinggal keluar saja. Namun jika kita mau membagikan ke orang lain, di sini kita bisa klik yang ini. Kita klik saja. Nah, disinilah kita bisa membaginya, baik lewat email, Gmail ataupun lewat Bluetooth, juga bisa lewat WhatsApp. Nah, di sini. Namun jika kita mau menyimpan file ini dengan nama yang berbeda, caranya adalah kita klik titik 3, kemudian kita simpan sebagai. Nah, kita simpan sebagai seperti ini. Nah, di sini di penyimpanannya kita bisa mengubah posisinya menjadi di dokumen saya. Ini, nah, kita klik saja ke dokumen saya. Kita pilih dokumen saya. Dan untuk penyimpanan ini relatif tergantung HP masing-masing. Nah, ini di dokumen saja, kemudian pilih OK. Terus pilih simpan. Namanya juga bisa dirubah nih. Biar lebih pendek saya kasih nama soal pilihan ganda. Seperti ini aja. Kemudian kita pilih simpan.
berarti file ini sudah tersimpan di pilihan ganda. Sekarang kita coba untuk keluar. Nah, inilah file soal pilihan ganda sudah tersimpan di WPS Office di folder saya, ini. Nah, sekarang coba dibuka ini, apakah sudah ada tanda silangnya? Ini sudah. Nah, kita tutup lagi aja. Nah, di sini di folder saya ini. Nah, sekarang kita coba untuk keluar. Dia namanya adalah soal pilihan ganda di folder saya. Kita keluar dulu dari WPS-nya. Nah, sekarang kita coba membukanya di dokumen. Inilah soal dari yang sudah dibuat. Nah, ini sekarang saya beritahu juga. Seandainya foldernya banyak, otomatis kalau kita ada foto, ada gambar, itu foldernya banyak. Untuk mempermudah pencarian, kita bisa mencari dengan ini, kaca pembesar ini. Kita klik saja. Di sini kita harus ingat nama filenya apa. Jadi kalau mencari nggak tahu nama filenya ya lucu. Nah, kita yang paling dominan adalah Pilgan nanti tadi. Kalau soal mungkin juga banyak yang namanya soal. Berarti kita diingat secara keseluruhan itu bagus ya, nama secara keseluruhan. Tapi seandainya tidak, minimal nama uniknya. Misalnya Pilgan misalnya ini. Nah, inilah soal pilihan ganda yang tadi dibuat. Nah, sekarang coba kita menekan lama. Nah, seperti ini. Kita di sini bisa membagikan ya, ataupun mengirim ke orang lain, teman ataupun guru. Nah, di sini klik lainnya. Kebetulan di HP saya ada lainnya. Bisa saja ada yang kirim, bisa saja ada yang bagi. Jadi menyesuaikan HP-nya. Nah, di sini setelah itu kita berbagi. Nah, pada berbagi ini kita tinggal pilih mau pakai WA ataupun mau pakai Gmail ataupun mau pakai Bluetooth ataupun yang lainnya. Nah, di sini intinya pada saat kita mau mengirim file itu mengirimnya dari folder saya, jadi bukan di WPS-nya. Kalau WPS itu untuk membuat dan untuk mengedit. Nah, mengirimnya sebaiknya dari folder filenya seperti ini. Caranya di sini dengan saya kembali dulu. Nah, caranya di sini dengan menekan tapi lama, sentuh yang lama sampai muncul tanda centang, baru dioperasikan untuk dikirim. Di sini kebetulan adalah lainnya. Mungkin juga ada yang di sebelah sini dengan pilihan berbagikan atau kirim. Nah, tergantung HP masing-masing. Di sini lainnya kita pilih berbagi. Nah, kita pilih misalnya lewat WhatsApp gitu misalnya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.